Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Muhammad Yufi Surahman, NRT 2018-1494-101, Prodi Hukum Keimigrasian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tulisan saya yang berjudul Inovasi Layanan Paspor di Tengah Pandemi COVID-19. Direktorat Jenderal Imigrasi yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Fungsi yang diemban Direktorat Jenderal Imigrasi meliputi pelayanan keimigrasian, menegakkan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi membuat imigrasi mau tidak mau melakukan inovasi terhadap pelayanannya, khususnya di masa pandemi ini. Seperti kita ketahui, di tahun 2019, dunia diguncang oleh suatu virus bernama corona, atau biasa kita kenal COVID-19, yang berasal dari Wuhan, ibu kota Hubei, China. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia yang dapat menyebar melalui percikan yang keluar dari mulut atau hidung dari orang yang terjangkit COVID-19, melalui batuk ataupun bicara. Dalam waktu singkat, virus tersebut menyebar berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah akhirnya membuat slogan kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Dan pemerintah membuat aturan, yaitu 5M. Yaitu yang pertama, memakai masker, 2 menjaga jarak, 3 menjauhi kerumunan, 4 mencuci tangan, dan 5 membatasi mobilitas, yang bertujuan untuk menyulitkan ruang gerak penyebaran virus corona. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, definisi pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah atau BUMD. Dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 Angka 16, Paspor RI, yaitu Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada WNI untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor adalah dokumen penting yang diperlukan sebagai identitas diri bagi seseorang yang akan bepergian ke luar negeri. Pelayanan keimigrasian pada masa pandemi COVID-19 tetap dapat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa mempengaruhi peningkatan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pada masa adaptasi new normal, pelayanan keimigrasian bagi WNI dan WNA mengalami banyak perubahan guna menyesuaikan dengan standar pelayanan publik. Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan terkait pelayanan keimigrasian agar dapat beroperasi secara efektif tanpa mengabaikan situasi pandemi COVID-19. Hal tersebut membuat hampir seluruh pelayanan publik di Indonesia menurun intensitasnya dan berkonsekuensi pada penurunan pendapatan negara bagi instansi yang menjalankan pelayanan publik, terutama pelayanan keimigrasian, yaitu penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi layanan keimigrasian yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor IMI-GR.01/0946 tahun 2020 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam masa tatanan norma baru. Di sini ada beberapa kriteria yang diizinkan dalam pelayanan keimigrasian pada masa tatanan normal baru. Yaitu yang pertama, orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atas rujukan dokter. Kedua, orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda. Serta yang ketiga itu tugas dinas.
dengan menunjukkan bukti-bukti surat terkait sakitnya ataupun tugas dinasnya. Tujuan dari pemberitahuan tersebut adalah untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja keimigrasian dan untuk memastikan bahwa layanan keimigrasian tetap berjalan sesuai dengan aturan dan kesepakatan selama masa adaptasi kebiasaan baru. Melalui kebijakan pada slide sebelumnya, untuk beradaptasi dengan new normal, pelayanan keimigrasian bagi warga negara Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yaitu yang pertama, Kepala Divisi Keimigrasian melakukan pembukaan kuota antrian pada aplikasi pendaftaran paspor online atau APAPO untuk setiap hari Minggu di hari Jumat minggu sebelumnya dengan kuota maksimal 50% dari kuota kantor imigrasi sebelum pandemi. Yang kedua, kantor imigrasi memperketat protokol kesehatan bagi petugas, pemohon, maupun tamu dengan memakai masker dan sarung tangan saat melakukan pelayanan. Sedangkan pemohon yang datang ke kantor imigrasi diwajibkan mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak fisik. Yang ketiga, memberlakukan sistem piket pada petugas kantor imigrasi dalam melaksanakan pelayanan keimigrasian. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, walaupun keterbatasan dalam melakukan pelayanan secara langsung, tidak mengurangi semangat dalam memberikan pelayanan yang prima. Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Surat Edaran Nomor IMI-1060-GR.01.01 tahun 2020 tentang layanan Easy Passport. Imigrasi Indonesia mempunyai inovasi baru terhadap pelayanannya, yaitu pelayanan Easy Passport yang merupakan program layanan paspor kolektif yang menyasar pada komunitas besar seperti perkantoran atau perumahan. Terlihat pada gambar di sebelah kanan, dan juga ada slogan, yaitu "Kamu di rumah saja, biar imigrasi yang datangi kamu", yang merupakan tagline dari layanan Easy Passport. Layanan Easy Passport merupakan bentuk pelayanan jemput bola dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengurangi antrian di kantor imigrasi. Dengan kata lain, pelayanan tersebut dilakukan di luar kantor imigrasi. Dalam kondisi ini, lewat layanan Easy Passport, imigrasi melakukan pelayanan paspor kolektif yang dapat dilakukan di luar kantor imigrasi karena kekhawatiran masyarakat sebagai pemohon apabila harus datang ke fasilitas layanan publik seperti kantor imigrasi untuk mengajukan permohonan paspor baru atau pergantian. Layanan Easy Passport merupakan program layanan yang ditawarkan kepada beberapa elemen masyarakat. Di antaranya yang pertama, perkantoran pemerintah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, atau swasta. Kedua, institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, atau asrama. Tiga, komunitas ataupun organisasi. 4. Komplek perumahan atau apartemen. Mekanisme terhadap pelayanan Easy Passport yaitu sebagai berikut. Secara kurang lebih pelayanan Easy Passport hampir sama pada pelayanan keimigrasian atau pelayanan paspor pada umumnya. Yang membedakan di sini yaitu perwakilan dari seorang pemohon harus mengumpulkan rekan kerja, kerabat, teman, organisasi, atau yang lainnya yang hendak mengurus paspor minimal 30-50 pemohon dengan melengkapi berkas persyaratan dalam pembuatan paspor tersebut. Yang ketiga, perwakilan dari pemohon tersebut dapat menghubungi kantor imigrasi baik secara telepon, email, pesan singkat, atau perwakilannya itu datang ke kantor imigrasi. Isi permohonan tersebut memuat yang pertama, keterangan jumlah pemohon paspor, data pemohon, paspor berupa nama, tanggal lahir, nomor induk kependudukan atau NIK. 3. Pemohon paspor baru atau pergantian paspor. 4. Permohonan layanan paspor biasa atau layanan percepat 1 hari. 5. Lokasi dan waktu pelayanan paspor. 6. Nomor kontak yang akan bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut
dalam rangka koordinasi. 5. Setelah mengajukan permohonan, jadwal layanan selanjutnya akan ditentukan oleh kantor imigrasi setempat. Pelayanan dilakukan di hari kerja pada pukul 08.00 sampai 16.00 waktu setempat, atau di luar jam atau hari kerja. 6. Setelah adanya kesepakatan terkait jadwal dan tempat pelayanan, petugas imigrasi mendatangi lokasi dengan melakukan pelayanan paspor dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Pelayanan dimulai dari penyerahan berkas hingga wawancara dan perekaman biometrik sidik jari. Setelah pelayanan selesai, pemohon dapat membayar PNBP paspor sesuai jenis paspor yang dipilih. Jadi, pelayanan Easy Paspor dengan pelayanan paspor pada umumnya, harga dari PNBP paspor tersebut tetap sama, tidak ada yang berbeda, yaitu untuk paspor biasa itu 350, untuk paspor elektronik 650.000. Pembayaran bisa melalui Pos Indonesia, ATM, M-Banking, Internet Banking, teller bank, atau melalui e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak. Proses penyelesaian paspor sesuai aturan yaitu 5 hari kerja setelah pembayaran PNBP paspor tersebut sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Atau pemohon dapat mengambil paspor yang sudah selesai dicetak untuk datang langsung ke kantor imigrasi setempat. Diambilkan oleh perwakilan dengan memberikan surat kuasa atau surat perintah baik dari pimpinan atau para pemohon, atau paspor dapat pula dikirim melalui jasa PT Pos Indonesia. Sini ada beberapa tarif dan persyaratan. Itu yang pertama tarif. Yang pertama pada paspor biasa 48 halaman yaitu 350.000, 2 paspor elektronik dengan harga 650.000 sesuai PNBP Kumham. Persyaratan pada paspor baru yang pertama fotokopi EKTP, KK, akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah, dan apabila sebelum sudah memiliki paspor maka dilampirkan paspor lamanya. Dokumen tambahan untuk anak di bawah 17 tahun adalah KTP orang tua, paspor orang tua, buku nikah orang tua, surat izin orang tua bermaterai. Kesimpulan, layanan Easy Paspor hanya melayani pembuatan paspor baru dan pergantian paspor karena habis masa berlaku dan halaman penuh. Tidak melayani pergantian paspor karena hilang atau rusak. Layanan Easy Paspor memiliki alur permohonan yang berbeda dengan layanan paspor pada umumnya, karena pemohon tidak perlu mengajukan pendaftaran antrian secara online atau apapun untuk mendapatkan layanan. Layanan Easy Paspor tidak dikenakan biaya tambahan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Layanan Easy Paspor merupakan salah satu inovasi layanan publik milik Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pelayanan paspor untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, di mana dalam pemberian layanan publik yang optimal, khususnya di masa pandemi COVID-19, serta memberikan tuntutan kepada instansi publik agar terus memperbaiki layanannya dan berlari meninggalkan zona nyaman. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.